Teman-teman, Berham baru saja terpesona dengan kecantikan burung merak. Ternyata ekor merak jantan bisa mengembang dengan warna merah hijau, putih, biru, dan ungu. Semuanya sangat menarik. Mata Berham tidak berkedip karena keindahannya. Tapi buat penduduk ujung kulon yang tiap hari lihat merak, mungkin merasa biasa ya. Bagi Berham sangat menawan. Itu tidak berlaku buat firman Tuhan. Walau tiap hari dengar saat teduh BDKA, namun Tuhan tidak pernah berhenti mempesona umatnya dengan keindahan sabdanya. Secara khusus akan dijelaskan bagaimana kesabaran Yesus yang menyampaikan teguran baik kepada murid-muridnya maupun terhadap ahli Taurat yang mempunyai itikat kurang baik. Mari anak-anak, kita perhatikan lebih lanjut. Shalom anak-anak sekalian, hari ini kita ada kesempatan kembali untuk belajar firman Tuhan. Ayo kita berdoa lebih dulu, kita meminta pertolongan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih untuk waktu yang indah Tuhan sediakan bagi kami, yaitu belajar kebenaran firman Tuhan. Tolong juga kami Tuhan, supaya dengan penuh perhatian dan konsentrasi untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan firman itu merubahkan hidup kami, sehingga hidup kami menjadi hidup yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat buat orang di sekitar kami. Tuhan juga tolong hamba-Mu, kiranya Roh Kudus bekerja dalam diri kami, supaya dengan tutur kata kami boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada para pendengar. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, kemarin pada waktu akhir daripada renungan, ada satu pertanyaan yang telah kita sama-sama ketahui, yaitu mengapa murid-murid gagal mengusir roh jahat yang ada di dalam diri seorang anak. Yang kedua, mengapa ayah dari anak yang kerasukan tersebut tidak mendapatkan jawaban seperti yang dia inginkan. Dan juga apa sebenarnya yang menjadi persoalan kepada banyak orang yang saat itu ikut hadir di dalamnya. Hari ini kita akan bersama-sama mendapatkan jawaban itu. Anak-anak, untuk tahu hal ini, mari kita mengawali renungan hari ini dengan kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata seperti ini, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya," atau "Hai kamu generasi yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus bersabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Ternyata persoalan besar, permasalahan besar yang menghinggapi, yang mencengkeram, yang membelenggu setiap orang saat itu adalah tentang percaya, tentang iman. Anak-anak sekalian, sangatlah tepat kalau Yesus mengucapkan hal ini. Karena memang orang-orang zaman itu belum bisa percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Bukankah mereka ini adalah orang yang sudah sering mendengar pengajaran-pengajaran daripada Yesus Kristus? Bukankah orang-orang ini juga sering melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat-mujizat yang sudah dikerjakan oleh Yesus Kristus? Berarti mereka hanya sebatas kagum terhadap Yesus Kristus, tetapi mereka tidak bisa beriman kepada Dia. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sewaktu orang mendengar bahwa agar anak yang kerasukan itu dibawa kepada Yesus, maka banyak orang membawanya kepada Yesus. Tetapi ketika anak itu sudah mendekat kepada Yesus dan roh jahat itu melihat Yesus, maka roh jahat ini menunjukkan keberadaannya, kekuatannya, dan bahayanya
melalui anak ini, yaitu dengan menggoncang-goncangkan tubuh daripada anak ini. Dan anak itu akhirnya terjatuh ke tanah dan berguling-guling, serta dari mulutnya keluar busa. Di sini roh jahat ingin menteror, ingin menanamkan ketakutan kepada banyak orang, sehingga orang sulit untuk percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika hal itu terjadi, Yesus Kristus tidak menjadi ketakutan dan tidak langsung mengusir roh jahat itu. Tetapi Yesus Kristus ingin membangun satu percakapan dengan Bapa dari seorang anak yang kerasukan itu. Yesus Kristus bertanya, sudah berapa lama anak ini mengalami seperti ini? Maka ayahnya menjawab, sudah sejak masa kecilnya. Sudah cukup lama ya anak-anak, mulai masa kecil sampai dia dewasa seperti itu. Dan bapak ini melanjutkan perkataannya. Seringkali roh itu menyeret anakku ke dalam api. Dan sering juga menyeretnya ke dalam air dengan tujuan membinasakan anak itu. Dan jikalau engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, orang ini menceritakan berapa lama anaknya menderita. Dan berapa bahayanya ketika roh jahat itu menguasai anaknya. Itu didengar oleh banyak orang. Yesus sengaja supaya orang tahu bahwa tujuan daripada iblis, tujuan daripada setan, tujuan daripada roh jahat ketika menguasai seseorang, ketika membelenggu seseorang, maka setiap orang itu pasti dibinasakan oleh setan. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan selalu ingin menghidupkan yang mati. Anak-anak, mengapa setan selalu ingin membinasakan manusia? Karena Alkitab mencatat dari dulu memang iblis disebut sebagai pembunuh manusia. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, Bapak ini mengatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Sebagai seorang manusia yang telah lama mengalami penderitaan, yang telah lama mengalami berbagai persoalan akibat anaknya yang kerasukan setan, yang sudah tidak ada satu orang pun yang sanggup melepaskan anaknya dari kuasa setan, sangat bisa dimaklumi kalau Bapak ini berkata kepada Yesus, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Berarti ada satu keraguan di dalam Bapak ini. Ada tidak percaya yang ada di dalam dirinya. Mengapa? Karena sudah lama tentunya dia berusaha mencari ahli Taurat kah, imam-imam di bait suci kah, tokoh-tokoh orang Israel kah, untuk menyembuhkan daripada anak ini, daripada kerasukan setan. Dan sampai hari itu ternyata tidak berhasil. Bahkan murid-murid Yesus pun yang saat itu imannya mengalami kemunduran, yang imannya mengalami kemerosotan, tak mampu mengusir roh jahat dari anak itu. Maka dia pun menganggap Yesus tak beda dengan para murid-muridnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sungguh hal yang sekali lagi sangat bisa dimaklumi. Tetapi Bapak ini sekalipun masih kurang percaya, dia berharap dengan sungguh bahwa Yesus sanggup dan mau menolongnya. Dari mana hal itu kita bisa tahu? Dari kalimat, tolonglah kami. Kalimat ini sebenarnya bukan yang dengan enteng diucapkan atau dengan mudah diucapkan. Tetapi dengan satu seruan, dengan satu pengharapan, tolonglah kami dengan segera. Maksudnya jangan lama-lama. Dan disambung dengan kasihanilah kami. Itu menunjukkan bahwa jikalau Yesus engkau menolong kami, tolonglah dengan segenap hatimu. Tolonglah dengan satu hal yang keluar dari belas kasihanmu. Itu yang dimaksudkan oleh Bapak itu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan,
penderitaan yang dialami oleh anak tersebut bukan hanya anak itu. Bapak ini menunjukkan bahwa penderitaannya adalah penderitaan seluruh keluarganya. Hari ini kita bisa tahu anak-anak sekalian melalui renungan yang ada, bahwa ketika orang dikuasai oleh roh jahat, ketika orang dikuasai oleh roh setan, maka orang itu akan menjadi orang yang tertindas, orang yang teraniaya, bahkan menjadi orang yang mulutnya tidak bisa memuliakan Tuhan dan telinganya tidak bisa mendengarkan perkataan Tuhan seperti yang dituliskan di dalam Alkitab. Dan hari ini kita tahu bahwa ada Yesus yang siap menolong, ada Yesus yang siap membebaskan seseorang dari belenggu kuasa roh jahat. Dari cerita ini, kita sekali lagi boleh diingatkan bahwa jangan main-main dengan roh jahat. Jangan beri kesempatan roh jahat untuk menguasai hidupmu, termasuk hidupku. Biarlah Tuhan yang menguasai hidup kita. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, apakah Yesus Kristus menolong Bapa yang memohon tersebut? Kita akan tahu pada renungan esok hari. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih jikalau Tuhan Allah yang hidup memperhatikan setiap keberadaan iman kami. Tuhan, kami berterima kasih Engkau menyingkapkan kebenaran firman-Mu yang sungguh ajaib, bahwa di sekitar kami ada begitu banyak roh jahat yang hendak menerkam kami, yang menguasai kami dan membelenggu kami. Tetapi kami bersyukur melalui firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan Yesus pun ada di sekitar kami, bahkan kepada kami orang yang percaya. Tuhan Yesus bukan berada di luar kami, tapi Tuhan Yesus berada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, jikalau Tuhan boleh ada dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasihan sekali anak itu, seolah roh jahat dalam dirinya mau menantang Kristus dan berharap bisa melawan dengan keras supaya tetap berada dalam tubuh anak itu. Puji Tuhan yang begitu baik. Dia membuka ketidakpercayaan ayah anak itu. Karena sebelumnya ada pengalaman buruk dengan murid-murid Yesus yang gagal mengusir setan. Tuhan Yesus kok baik ya? Kita dibuat malu di hadapannya. Kita ini tidak percaya pada kuasa dan kebaikan Yesus. Anugerahnya melimpah. Dengan sabar, Tuhan mengoreksi kesalahan umatnya serta menjadikan kita sebagai miliknya selama-lamanya. Yuk teman-teman, tinggal terus dalam firman-Nya yang besok terdapat dalam Markus 9 ayat 23 sampai 27. Semangat terus, mau dikoreksi Yesus.